Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai materi kerja ilmiah yang merupakan bagian dari materi ruang lingkup biologi yang diajarkan di kelas 10 semester ganjil. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah sebagai peneliti yang melakukan kerja ilmiah, kita harus memiliki sikap ilmiah. Berikut adalah beberapa sikap ilmiah yang wajib dimiliki seorang peneliti. Yang pertama adalah peka dan kritis terhadap kejadian atau fenomena alam, agar penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga melakukan segala sesuatu yang bisa membantu untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang ketiga adalah memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Yang keempat, perlu berpikir logis, kritis, dan mau menerima kritik dari orang lain. Yang kelima, harus jujur dan objektif terhadap hasil penelitian. Yang keenam, seorang peneliti harus teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitiannya. Dan yang ketujuh, seorang peneliti harus optimis terhadap hasil penelitiannya. Yang terakhir, seorang peneliti juga harus menghargai penelitian atau menghargai peneliti yang lain. Sikap-sikap ilmiah tersebut juga harus dibarengi dengan adanya keterampilan proses. Keterampilan proses yang dimaksud ada 7 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi objek, kemudian keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan melakukan pengamatan atau observasi, keterampilan menyajikan data, keterampilan menafsirkan data, keterampilan memprediksi dan memperakirakan data, serta keterampilan untuk mengidentifikasi variabel. Mari kita telusuri lebih dalam. Dalam keterampilan mengklasifikasikan objek, peneliti harus dapat mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan untuk dapat menyederhanakan objek sehingga memudahkan dalam penelitian. Yang kedua, mengenai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kejadian aneh yang dapat dikembangkan menjadi rumusan masalah. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut diperlukan kajian teori, pengumpulan informasi, dan nantinya dapat diteruskan ke tahap penelitian. Yang ketiga adalah melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pengamatan kualitatif, yaitu pengamatan yang tidak dapat dinyatakan dengan angka, karena pengamatan tersebut hanya menggunakan panca indera. Contohnya, pengamatan untuk rasa, untuk warna, untuk keras tidaknya suara, untuk halus dan kasarnya suatu tekstur. Pengamatan yang kedua adalah pengamatan kuantitatif. Kuantitatif ini adalah pengamatan yang dapat dinyatakan dengan angka dan dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Misalnya, pengamatan panjang dengan penggaris, pengamatan berat dengan neraca, maupun pengamatan volume dengan glass beaker.
Itulah yang dimaksud dengan pengamatan. Langkah berikutnya adalah menyajikan data. Keterampilan menyajikan data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram lingkaran, dalam bentuk diagram gambar, dalam bentuk diagram garis maupun dalam diagram batang. Dengan menyajikan data seperti ini, maka nanti akan memudahkan untuk melakukan keterampilan proses yang berikutnya, yaitu dengan menafsirkan data. Menafsirkan data yang dimaksud adalah memprediksi maupun memperakirakan. Kalau memprediksi itu membuat dugaan berdasarkan logika. Misalnya dari grafik ini diketahui bahwa setelah terjadi peningkatan, maka terjadi penurunan nilai dan akhirnya nilainya tetap di satuan yang sama. Maka dapat diperkirakan di nilai yang lebih akan diperoleh angka frekuensi 1. Itu adalah memprediksi, membuat dugaan berdasarkan logika. Sedangkan memperakirakan, membuat dugaan yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada, baik terhadap kejadian yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Jadi belum diketahui. Keterampilan proses berikutnya adalah identifikasi variabel atau faktor penentu yang menentukan penelitian. Variabel yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah perlakuan yang berbeda dalam percobaan. Sedangkan variabel berikutnya adalah variabel terikat atau kita katakan hasil dari perlakuan yang berbeda dalam percobaan atau sebagai akibat dari variabel bebas. Yang berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan, sehingga dapat membuat apa yang didapatkan dalam variabel terikat benar-benar adalah akibat dari variabel bebas. Kemudian yang terakhir adalah variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak dikehendaki, tetapi dapat berpengaruh terhadap hasil percobaan. Mari kita lihat contoh langsung tentang variabel ini. Ya. Contoh soal. Seorang peneliti ingin meneliti pengaruh asupan makanan kekinian terhadap imunitas. Penelitian dilakukan pada 4 kelompok tikus putih dengan perlakuan kontrol, cheeseburger, mie ayam, mie instan, dan pizza. Pada hari kedua sampai dengan 14 dilakukan pengamatan berat badan, suhu tubuh, dan kelincahan tikus pada kandang putar. Semua tikus yang dipilih sama spesies dan jenis kelaminnya, berat badan sama, usia sama, dan mendapat minum yang sama. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu yang mungkin muncul. Mari kita lihat ke soal kembali. Variabel bebas. Variabel bebas adalah perlakuan yang diberikan. Artinya kelompok yang diberi perlakuan yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat bahwa penelitian dilakukan pada 4 kelompok tikus dengan perlakuan berbeda, yaitu perlakuan kontrol, perlakuan dengan makanan cheeseburger, dengan mie instan, dan dengan pizza. Maka variabel bebasnya adalah perlakuan makanan kontrol, cheeseburger, mie instan, dan pizza. Ini jawaban nomor A. Kemudian ditanyakan variabel terikat.
Dikatakan di sana pada hari kedua sampai dengan 14 dilakukan pengamatan berat badan, suhu tubuh, dan kelincahan tikus pada kandang putar. Hal inilah yang diukur, yang diamati, yang bisa berubah karena perlakuan atau variabel bebas tersebut. Maka ketiga hal ini disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol adalah hal-hal yang dibuat sama supaya pengaruh variabel bebas benar-benar valid hanya mempengaruhi variabel terikat. Variabel kontrol tersebut yaitu sama spesiesnya, jenis kelaminnya, berat badannya, usia, dan minum yang sama. Inilah yang disebut dengan variabel kontrol. Lalu bagaimana dengan variabel pengganggu yang mungkin muncul? Kita sebut saja salah satu kemungkinan yang bisa mempengaruhi, tetapi tidak sengaja dibuat oleh si peneliti. Contohnya misalnya variabel pengganggu yang mungkin muncul, mungkin salah satu dari tikus, satu atau dua dari tikus itu mungkin saja sudah sakit dalam keadaan sakit, tetapi tidak diketahui oleh peneliti sakit awal. Bisa saja begitu. Atau di dalam kondisi ruangan itu ada hewan pengganggu lain. Misalnya mungkin ada kucing, di mana keberadaan kucing ini menyebabkan tikus stres. Nah, ini tentunya tidak dikehendaki oleh peneliti dan bisa mempengaruhi variabel terikat atau hasil percobaan. Demikian anak-anak, apa yang bisa Ibu sampaikan mengenai sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti dalam melakukan kerja ilmiah. Pada kesempatan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai tahap-tahap kerja ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.